kenapa banyak konten settingan ataupun konten-konten yang tipikalnya flexing, hujat, itu tuh lumayan banyak sebenarnya gitu. Sebenarnya gini, masyarakat kita pertama itu cancel culture-nya itu kecil. Ya, betul. Sangat-sangat kecil. Jadi kalau orang bikin kesalahan, ya bukannya dihujat tapi malah diidolakan. Kalau seandainya artis ada skandal, hujat mah hujat. Cuman jualannya makin rame, ya, makin laris. Habis itu ya udah semuanya maksudnya kayak nanti sebulan 2 bulan orang lupa. Ya, Tapi- main aja gitu. Tapi followernya udah naik berapa juta gitu. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Jangan saya abang lo. Kalau kita ngomongin sosial media ya, ataupun bikin konten gitu kan, terakhir kita bahas memang sesuatu yang bagus, bisa jadi kartu nama kita untuk ketemu orang nih, pertanyaan di personal branding. Jadi ketemu orang tukerannya sosmed, Endorsement. iya endorsement. Cuman sekarang itu masalahnya ya ada positif pasti ada negatif nih. Positifnya ya mungkin lebih mudah dikenal, Betul. tapi juga bisa mudah dikenal dari sisi buruk ya nih. Iya. Ya kan gak selalu semuanya itu positif. Nah jadi kali ini kita pengen bahas topiknya itu tentang sisi buruknya sosmed lah ya, ataupun kenapa banyak konten settingan ataupun konten-konten yang tipikalnya flexing, hujat, itu tuh lumayan banyak sebenarnya gitu ya. Wah, banyak. Nah mungkin di awal itu menurut lu, pendapat lu soal konten-konten seperti itu apa? Sebenarnya gini, masyarakat kita itu pertama itu cancel culture-nya itu kecil. Ya betul. Sangat-sangat kecil. Jadi kalau orang bikin kesalahan, ya bukannya dihujat tapi malah diidolakan. Betul. Banyak yang gitu. Banyak banget. Gak usah jauh-jauh lah. Lu tau gak Agus Buntung? Ya Kau yang itulah tau lah ya, Agus Buntung ya. Gila si Agus Buntung mod. Ada komen ya, ada orang bikin kayak konten gitu ya. Ada komen tuh setelah dia nggak heran banyak cewek yang mau, soalnya ganteng juga sih. Kayak gitu. Yang komen cewek gitu loh. Gue lihat gila ya, Indonesia ini memang kalau kita ngomong ya hampir gak ada yang namanya cancel culture gitu. Terus ini satu. Kedua, lu lihat lah. Kalau seandainya artis ada skandal, apakah artisnya dihujat? Terus kalau dia jualan gak laku atau gimana? Enggak, hujat mah hujat. Cuman jualannya makin rame, ya, makin laris. Habis itu ya udah semuanya maksudnya kayak nanti sebulan 2 bulan orang lupa. ya, main aja gitu. Tapi followernya udah naik berapa juta gitu loh. Jadi ini juga yang menyebabkan orang, maksudnya konten-konten kreator itu berpikir bahwa Jalan pintas sih, jalan pintas ya udah shortcutnya gitu loh. iya, kalau gue bikin kasus, mungkin gue akan terkenal. Nah, sambil gue terkenal, urusan dapat duitnya nanti deh. Yang penting terkenal dulu, gitu. Nah, itu yang menurut gue bikin susah di negara kita itu untuk namanya itu konten kreator itu gak settingan, gitu. Nah, kalau lu sendiri Mungkin ya aji mumpung lah ya gue bilang ya. Seperti Nasrullah bilang tadi, memang sensasi untuk viral, untuk dapatin instannya ini akan jauh lebih mudah kalau kita bikin sesuatu yang viral gitu, bikin kasus gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri, daripada kita pikirin kontennya susah-susah belum tentu naik, kenapa nggak kita pakai cara satu lagi gitu loh, yaitu bikin ya udah gitu kan, sensasi yang penting viral naik gitu loh. Yaitu salah satu cara sih. Dibilang salah apa enggak ya mungkin tergantung perspektif gitu. iyalah. Kalau dibilang dari perspektif buat nambahin follower, ya buktinya bisa menghasilkan gitu. Betul. Tapi ya balik lagi ke orang, masing-masing orang. Kalau misalnya kita disuruh bikin ya belum tentu kita mau. Ya, karena kita itu mikir kalau namanya reputasi itu akan tahan lama. Iya. Jadi mendingan kita tetap berbasis terhadap reputasi. Tapi Mon, ada satu fenomena yang lebih ngeri lagi, Mon. Apa itu? Yaitu pemerasan secara tidak langsung. Jadi orang viralin sesuatu, tapi nanti diperas. Nah, kita gak usah sebut nama lah ya. Tetapi ternyata gue baru tahu, ternyata ini bisnis puluhan miliar. Maksudnya ini cara cepat untuk kaya. Ya. Jadi contoh, lu bikin kasus nih. Gue blow up sampai gue tag
divisi humas Polri lah, apa segala macem. Terus gue bikin lu sampai takut, ya lu bikin kesalahan nih, gue bikin lu sampai takut. Habis itu nanti lu cari gue dong, mesti tolong dong dibantu dong diturunin kontennya. Ntar gue kasih harga nih. Lu langsung kasih harga, dan harganya gak main-main, bisa miliaran gitu. Dan ternyata itu bisnis puluhan miliar. Jadi kalau kita bilang ya bahwa maksudnya cara cari duit itu ternyata ada jalur pintasnya juga mau sebagai konten kreator gitu loh. Lu kalau endorse gede-gede 100 juta lah. Ya. Mana secepat ini mau endorse kan ada musiman juga. Ya. Ada musim rame, ada musim sepi. Ada musim maksudnya endorse lu bisa mahal, ada musim murah. Tapi ini jelas pasti miliaran karena bisnis mereka ratusan miliar omset. Jadi kalau kena di lu, mereka apes. Nah ini juga yang menurut gua harusnya kita itu lebih pay attention, bahwa kita sebagai penikmat media sosial jangan langsung percaya mentah-mentah. Sama seperti kasus toko roti kemarin mah, dimana toko roti ini katanya kasih roti busuk ke panti asuhan. Lu nonton gak? Lu gak ikutin ya? Yang tahu kan? Nah jadi katanya itu kasih, padahal itu semua diganti ya tadi. Betul, itu semua sebenarnya settingan. Terus juga itu sebenarnya memang karyawannya aja yang jahat gitu. Memang karyawannya mau balas dendam. Iya, saya lihat udah disettingin gitu. Udah disettingin gitu. Nah, cuman yang salah adalah netizen yang langsung ini juga. Ya. Langsung mengkonsumsi itu, langsung cancel. Padahal netizen ini saya terkena baik hati loh biasanya. Tapi gila yang kayak gini-gini. Bahas juga sih sebenarnya sih. Makanya kasih jauh ada cancel kan. Betul. Tapi ya maksudnya Toko Roti udah sempat rugi, udah sempat apa, tanpa ada kesempatan untuk mengklarifikasi gitu. Bahkan pas dia deketin orangnya untuk klarifikasi, malah dimintain duit. Jadi kita kalau misalnya ya gak semua konten kreator itu bagus. Dan buat kita-kita yang mau mengidolakan seseorang, mungkin kita boleh lihat dulu lah reputasinya seperti apa. Karena kan orang tuh gimana ya, asalkan ini orang berbeda, apa idolanya pasti banyak ya. Jadi mulai dari food reviewer sampai artis lah, sampai apa itu banyak yang maksudnya cara cari duitnya itu juga nggak bagus ya, makanya tentu. Bahkan kalau kemarin kasus-kasus skincare, gila itu kan heboh banget loh. Hampir semua yang nge-review jelek itu dibayar loh untuk take down ternyata. Jadi mereka yang ngomongnya demi masyarakat Indonesia. Ini diorang melakukan review-review ini tuh biar masyarakat Indonesia itu melek. Tapi ternyata yang terjadi kebalikannya, demi mereka sendiri ya berarti. Demi produk mereka sendiri, nanti ujungnya mereka keluarin produk. Terus bagi yang mau bayar ya udah di take down semuanya, udah di review lagi, gak akan diumbar-umbar lagi. Dan lebih parahnya adalah mereka bergerombol. Udah ada komunitasnya lah ya Pak. Bisa dibilang ini udah kayak mafia mau. Jadi kalau seandainya lu udah masuk radar mereka, lu bakal dihancuri sehancur-hancur ya, sampai lu nyerah, lu cari salah satu dari mereka. Memang kayak gitu cara mainnya. Kayak contoh si A nih, kita mau bikin si A ini shock mental, tiba-tiba di review sama B, C, D, E, F, G, H, semuanya review. Nah nanti bayarnya ke satu orang. Dibagi. Nanti satu orang ini bagi. Seperti itu kira-kira. Jadi ya maksudnya buat kita sebagai netizen itu ya sebaiknya sih lebih hati-hati lah. Lebih hati-hati dan lebih lihat. Nah tetapi konten kreator masih banyak lagi sisi gelapnya sebenarnya. Jadi bukan cuma pemerasan ini, bahkan banyaknya mengarahkan ke arah politik. Ya, politik memang sih banyak banget ya. Kayak fitnah-fitnah gak jelas. Kayak contoh nanti tiba-tiba dia ngomong si A punya anak haram, apa, maksudnya gitu-gitu. Ya itu juga. Ya pada dasarnya sih semua konten yang kita lihat menurut gue sih kita perlu banget awareness lah ya bahasanya ya. Kesadaran kalau ya gak belum tentu benar sih. Paling gak kita gak bisa langsung percaya 100% yang dia omong ini seperti itu gitu. Dan ini kan hanya konten. Betul. Dan dia kan gak ngomong kalau ini benar apa enggak. Apalagi di Indonesia ya, seperti yang kita bilang tadi, cancel culture ini
rendah gitu. Sudah. Jadi gak ada efek yang signifikan untuk memberikan efek jerah buat orang yang bikin gitu. Dan lucunya Mon, ada salah satu yang paling rame itu adalah jalan kaki ke Mekah. Ya, banyak lihat yang versi pranknya dong. Ya leader Apos ya. Leader Apos. Jadi maksudnya gini, begitu salah satunya dapat uang banyak, semua orang pada ngikut. Semua orang langsung bikin live-nya lah, apa segala macem. Ini bukan berarti salah, gak juga. Cuman menurut gua, jangan pakai, kalau seandainya memang orang tujuannya mencari keuntungan, jangan pakai embel-embel agama. Karena itu kan menipu masyarakat. Tapi kalau lo orang memang pakai embel-embel agama, ya jangan untuk mencari keuntungan. Gitu. Karena kan agama ini kan sakral ya. Maksudnya suci lah gitu loh. Jadi jangan dimasukin kepentingan duniawi menurut gua. Nah cuman kalau sebenarnya bagusnya ya agama ya buat masing-masing aja ya. Gitu kayak kita buat kepercayaan kita masing-masing aja. Masa yang kayak gini-gini lu komersilin kan nggak etis lah gitu. Tetapi ya pasti banyak juga di luar sana orang yang tetap setuju ya gak masalah juga. Cuma menurut gua lo orang harus tahu dunia konten itu semuanya bisa dijual. Ya. Jadi gak usah kaget kalau tiba-tiba lo orang lihat sesuatu yang ternyata jauh berbeda dari Di luar ekspektasi, gak seperti yang kita ekspektasikan. Betul. Dan juga ternyata sekotor itu permainannya gitu loh. Bahkan kalau dulu ada satu konten settingan itu yang kasih hadiah. Kan banyak kan orang-orang yang ngaku bahwa ternyata pas di video dikasih terus habis dibalikin dia siapa harus gitu. Mungkin hadiahnya iPhone 20 juta. Tapi ditarik lagi di mana autosecurity iPhone berapa gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu ya nggak mengherankan lah ya Mon ya. Beda kasusnya dengan kalau di Korea yang baru-baru ini banget ya Mon, yang Kim So Hyun sama Kim Saeron ya. Itu begitu kena si Kim So Hyunnya bisa dipastikan bangkrut. Semua brand itu langsung pakai, dan mereka ternyata punya penalti loh Mon di kontraknya. Dimana kalau seandainya dulu kena standar lo harus bayar mereka mungkin 2-3 kali pada dengan kontrak. Jadi bisa dipastikan Kim So Hyun ini akan hancur kalau dia gak selesaiin cepet-cepet gitu. Nah itu beda banget. Kalau di Indonesia mana ada yang gitu ya korupsi dia hidupnya baik-baik aja. Iya. Malah gak seandainya tiba-tiba lo kena kasus, tiba-tiba endorse makin banyak Mon itu. Tiba-tiba berebut ya. Memang kita gak bisa bilang ya budaya seperti ini aja sih. Iya betul. Levelnya di situ gitu, seperti itu sih. Iya. Ya, itulah ya soal kira-kira gitu lah ya. Iya itu lah soal sisi gelapnya konten kreator ya. Betul. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Apakah sebenarnya Indonesia ini butuh perkencang cancel culture-nya nih ya? Ya paling gak ada efek jerah buat orang-orang yang melakukan hal-hal yang di luar yang rusak paling gak. Betul. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.